Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulita Mariani, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 program studi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Saya berkesempatan menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal atau ZPD dalam pembelajaran IPAS kelas 6A SDN 85 Pekanbaru. Intervensi penerapan scaffolding pada ZPD. Scaffolding adalah pemberian dukungan atau bantuan kepada individu yang sedang pada awal belajar, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah individu tersebut mampu memecahkan masalah dari tugas yang dihadapinya. Scaffolding dilakukan dengan menyesuaikan tingkat kognitif peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan menguasai materi akan memperoleh bimbingan lebih. Scaffolding ini berkaitan dengan Zone of Proximal Development atau ZPD dari Vygotsky. ZPD dapat didefinisikan sebagai ruang atau wilayah perkembangan di mana seorang individu, biasanya anak, dapat menyelesaikan tugas atau mempelajari keterampilan yang lebih kompleks daripada yang bisa dilakukan secara mandiri, namun masih memerlukan bantuan atau dukungan dari orang lain yang lebih berpengalaman seperti guru, orang tua, atau teman sebaya. Scaffolding diberikan pada saat peserta didik berdiskusi menyelesaikan tugas pada LKPD. Guru memberikan bimbingan kepada semua kelompok peserta didik yang mengalami kesulitan. Penerapan scaffolding dilakukan di kelas 6A pada materi ekosistem, submateri komponen ekosistem menggunakan pendekatan saintifik, model problem based learning atau PBL, metode diskusi dan presentasi, serta media pembelajaran berupa video pembelajaran dan gambar ekosistem. Aktivitas yang dilakukan dalam menerapkan scaffolding: yang pertama, mengelompokkan peserta didik berdasarkan hasil asesmen awal. Yang kedua, memberikan tugas kepada peserta didik secara berjenjang sesuai taraf perkembangan peserta didik. Ketiga, memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam aktivitas belajar menggunakan metode scaffolding. Keempat, melakukan evaluasi dengan peserta didik terhadap pembelajaran. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding: yang pertama, membantu peserta didik meningkatkan pemahaman konsep. Kedua, secara bertahap menarik bantuan yang diberikan, peserta didik dapat belajar mengatasi tantangan secara mandiri, sehingga membantu kepercayaan diri. Ketiga, membantu peserta didik mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Keempat, meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena merasa didukung dan diterima. Kelima, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Dan yang terakhir, peserta didik berani mendemonstrasikan hasil diskusi. Pembelajaran dan replikasi dari penerapan scaffolding dengan menggunakan media berupa video pembelajaran dan gambar tentang ekosistem membantu peserta didik memahami materi lebih baik karena memberikan pengalaman yang nyata bagi peserta didik, sehingga mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari ke dalam situasi baru dan berbeda. Dengan penerapan ini diharapkan peserta didik mencapai potensi maksimalnya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.